Oke, selamat datang di Biologi Creative Center. Kali ini kita akan membahas tentang daur biogeokimia. Dari segi bahasa, daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan akan kembali lagi ke lingkungan. Daur biogeokimia ini dapat dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu daur gas, daur cair, dan daur padat atau sedimen. Daur gas ini meliputi daur karbon dan daur nitrogen, sementara daur cair itu meliputi daur air, sedangkan daur padat atau sedimen meliputi daur fosfor dan daur belerang. Selamat menyaksikan dari tayangan-tayangan tentang siklus biogeokimia ini. Berikut bagian daripada daur biogeokimia. Dapat kita lihat jelas pembagian antara daur gas, daur cair, dan daur padat. Untuk awal kita akan bahas dari daur gas, yaitu daur karbon dan daur nitrogen. Baik para biologi mania, kita bisa lihat dari gambar tersebut bagaimana daur karbon atau siklus karbon bekerja di alam. Secara sederhana, daur karbon tersebut sebenarnya adalah unsur karbon yang ada dalam atmosfer itu dalam bentuk senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida atau CO2. Senyawa CO2 inilah yang berupa anorganik CO2 baik di darat maupun di air itu akan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis, yang disertai dengan penyimpanan energi yang berasal dari radiasi cahaya matahari. Berikut bagian daripada daur karbon. Terus kita lihat bahwa CO2 di atmosfer itu merupakan hasil dari bahan bakar fosil, kemudian akan berubah menjadi air. Air ini kemudian akan berikatan dengan CO2 dan N2+ menjadi bikarbonat, yang menjadi karbonat melalui proses penguraian, setelah itu menjadi batuan karbonat. Nah, itu akan kembali lagi ke atmosfer. Setelah itu CO2 atmosfer itu akan diserap oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis, kemudian begitu pun sebaliknya, reaksi respirasinya itu akan kembali ke atmosfer. Kemudian tumbuhan yang telah mati itu akan diuraikan oleh pengurai, atau tumbuhan itu dimakan oleh hewan, itu akan kembali lagi ke alam. Begitupun pengurai itu akan menjadi bahan bakar fosil dan kembali ke CO2 atmosfer. Jadi hal ini merupakan daur yang secara berulang-ulang, yang mana bahan dasarnya adalah karbon dalam bentuk karbon dioksida. Berikut gambaran secara detail dari daur karbon, bisa kita perhatikan secara seksama. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke daur nitrogen. Baik, sebagaimana kita ketahui, nitrogen ini merupakan unsur yang sangat penting ya, karena dia adalah sebagai penyusun asam nukleat yang terdapat dalam inti sel makhluk hidup, yaitu DNA dan RNA. Sebagaimana kita ketahui, sumber nitrogen ini adalah N2 ya di atmosfer, namun sebagian besar organisme, baik hewan maupun tumbuhan, itu tidak dapat memanfaatkan N2 secara bebas di udara. Makanya dia diserap, nitrogen ini diserap dalam bentuk nitrat ya, NO3-. Pengikatan atau fiksasi pengikat N2 secara biologi dilakukan oleh bakteri dan gelanggang hijau biru ya. Masih ingat kan waktu belajar kemarin di protistam hidup tumbuhan ya. Nah, kemudian bakteri bebas non simbolik meninggalkan pengikat N2, antara lain adalah Acetobacter. Kemudian bakteri simbolik yang mampu mengikat N2 antara lain Rhizobium leguminosarum, dan yang bersimbiosis dengan metil akar pada tumbuhan Leguminosae atau polong-polongan. Baik, kita lihat bagian dari proses daur nitrogen. Itu kita lihat N2 di atmosfer itu kemudian difiksasi secara elektrokimia, kemudian ada juga melalui proses fiksasi oleh bakteri dan denitrifikasi oleh bakteri menjadi NO3 menjadi N2. Kemudian NO3 ini melalui proses fotosintesis itu kemudian akan diserap atau digunakan oleh hewan di darat, kemudian ekskresi setelah hewan tersebut mati, kemudian diadakan pembusukan. Nah, itu kembali akan melalui proses ekskresi dan pembusukan itu nanti akan dimodifikasi oleh bakteri NH2 menjadi NH3. Nah, kemudian melalui bakteri nitrat NH3 ini itu diaksikan menjadi NO2, kemudian kembali akan dirubah oleh menjadi NO3. Proses-proses tersebut itu secara
kontinu atau berlanjut, maka sehingga terjadilah yang disebut dengan daur nitrogen. Untuk lebih jelasnya itu bisa para biologi mania untuk memperhatikan dari gambar dan skema peristiwa daur nitrogen setelah tampilan berikut ini. Itu dimana kita bisa melihat bahwa hewan-hewan seperti herbivore, carnivore itu memanfaatkan energi langsung dari tumbuhan ya. Kemudian setelah diadakan proses penguraian, pada saat organisme itu mati, maka bakteri tersebut akan membentuk bakteri yang modifikasi, kemudian ternitrifikasi, kemudian diubah menjadi bentuk nitrat dalam tanah, sehingga itulah yang kemudian akan diserap kembali oleh bakteri pengikat nitrogen pada akar tumbuhan yang kita bahas tadi, itu kelompok Leguminosae, kemudian menjadi nitrogen bebas di udara, sehingga siklus itu akan terus-menerus terjadi. Untuk lebih jelasnya, skema berikut menjelaskan secara detail bagaimana peristiwa dari daur nitrogen. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang daur air. Daur air ini berbeda dengan daur biokimia lain karena sebagian besar aliran air terjadi bukan melalui proses kimia, melainkan melalui proses fisik. Air mempertahankan bentuknya sebagai H2O, kecuali terjadi perubahan kimia dalam proses fotosintesis. Sumber air dalam seperti kita ketahui berasal dari lautan, danau, rawa, waduk, dan sungai. Dalam tubuh makhluk hidup, air berperan sebagai pelarut, berfungsi mentransport zat makanan dan sisa metabolisme, mengatur tekanan osmotik sel, mengatur suhu tubuh, dan media berbagai reaksi kimia di dalam tubuh. Berikut adalah skema dari daur air. Coba kita perhatikan di bagian atas itu ada titik-titik air ya, yang terkumpul di awan. Kemudian di awan terjadi kondensasi, setelah itu terjadi proses presipitasi atau hujan ya. Kemudian presipitasi ini atau hujan itu airnya akan bermuara di laut ya. Konsepnya adalah dari tinggi ke rendah, kemudian diserap oleh tumbuhan, kemudian terjadi proses evaporasi atau penguapan dan kembali menjadi terkondensasi di awan. Kemudian air tanah itu yang dibentuk dari titik air ini, itu kemudian ada proses sungai, danau, dan waduk. Dari air tanah itu kemudian tetap mengadakan proses evaporasi atau proses penguapan sehingga terkumpul titik di awan. Proses ini juga terjadi secara berulang-ulang sehingga disebut sebagai suatu siklus atau daur air. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan gambar tampilan berikut ini tentang bagaimana proses daur atau siklus air terjadi di alam. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam daur fosfor, salah satu daur dari biogeokimia. Fosfor ini kalau di alam itu berasal dari pelapukan batuan mineral ya, batuan fosfat, dan penguraian bahan organik, misalnya kotoran ternak atau hewan laut oleh dekomposer. Fosfor diserap oleh tumbuhan dalam bentuk fosfat organik. Meskipun jumlah fosfor di alam sangat banyak, tetapi persediaannya untuk tumbuhan sangat terbatas karena sebagian besar terikat secara kimia dan unsur lain dan suka larut dalam air. Itulah alasan mengapa para petani memberikan pupuk fosfat untuk tanaman pertaniannya. Pupuk fosfat dibuat dari bahan baku berupa batu-batuan fosfat yang tersedia di alam. Fosfor dalam tubuh makhluk hidup berfungsi untuk menyimpan dan memindahkan energi. Masih ingat kan bagaimana ATP itu sebenarnya adalah ikatan dalam bentuk adenosin yang terikat di dalam 3 fosfat, membantu asam nukleat dan membantu proses respirasi maupun asimilasi. Secara skematis, daur fosfat dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama itu industri pupuk fosfat itu digunakan oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan dimakan oleh hewan. Tumbuhan tersebut kemudian akan terikat atau diikat oleh bakteri fosfat sehingga ada fosfat terlarut.
Ketika hewan kemudian mengalami penguraian, itu kemudian akan terendapkan di laut dangkal ketika tinggal tulang ya. Kemudian endapan tersebut itu akan masuk ke dalam lautan dalam. Inilah yang membentuk batuan fosfat dan guano serta tulang-tulang. Kemudian pemanfaatannya di yang laut dangkal itu ikan, burung, organisme lainnya itu menggunakan itu endapan pemanfaatannya, endapan di lautan dangkal. Peristiwa ini juga terjadi secara berulang-ulang sehingga disebut sebagai suatu daur ataupun siklus fosfat, sehingga bisa disimpulkan bahwa daur fosfor ini itu selalu terjadi dengan bahan dasar fosfat, sehingga disebut sebagai daur fosfor ya. Untuk lebih detailnya, peristiwa daur fosfat atau daur fosfor itu bisa diperhatikan pada skema ataupun tampilan pada gambar berikut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke daur biokimia yang terakhir, yaitu daur belerang atau sulfur. Kita ketahui bahwa belerang ini terdapat di atmosfer dalam bentuk sulfur dioksida ya, SO2, yang berasal dari aktivitas vulkanis seperti Gunung Merapi, pembakaran bahan bakar fosil, asap nyala motor, dan asap pabrik. Belerang juga terdapat dalam bentuk hidrogas sulfida ya, H2S, yang dilepas dalam proses pembusukan bahan organik dalam tanah dan air yang dilakukan oleh bakteri dan jamur pengurai. Secara skematis, daur belerang atau sulfur dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kita lihat pada bagian paling atas, kita tahu bahwa bentuk awalnya itu sebenarnya adalah proses SO4 ya, SO4 sulfat melalui proses presipitasi. Sementara SO4 di tanah itu akan diserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan akan dimakan oleh hewan, tumbuhan juga bisa melalui proses pembakaran sampah sehingga membebaskan H2S ya, hidrogas sulfida. Kemudian H2S ini bisa digunakan oleh industri ya, dalam bentuk minyak bumi ya, yang terendapkan pada SO4 di laut. Kemudian proses SO4 di laut itu melalui batuan sulfit itu kemudian mengakibatkan aktivitas vulkanisme atau gunung-gunung Merapi. Sehingga kita perhatikan secara skematis, sebenarnya daur belerang atau daur sulfat ini itu sebenarnya selalu berulang-ulang sehingga disebut sebagai daur sulfat. Coba kita perhatikan dari SO4 itu kemudian akan dibebaskan menjadi H2S, hidrogen sulfat. Oke. Untuk lebih jelasnya, peristiwa dari daur biokimia terkait dengan daur belerang atau sulfur itu bisa kita perhatikan pada bagan ataupun visualisasi tampilan yang berikut ini. Bisa kita lihat dari udara, kemudian ada juga dari darat ke laut. Coba perhatikan, ada pelapukan, kemudian pembakaran tersebut itu akan mengalir ke air dan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan kemudian membebaskan juga dalam bentuk H2S. Seperti itulah berulang-ulang. Kemudian terakhir kita tutup ini dari bahasan siklus daur biokimia, itu dinamika komunitas. Seperti kita ketahui bahwa komunitas itu bersifat dinamis ya, artinya saling berinteraksi sehingga menghasilkan perubahan-perubahan. Jadi komunitas itu tidak statis, tidak tetap. Perubahan ini bisa terjadi siklis ataupun berulang ataupun non siklis, artinya non siklis secara satu arah. Salah satu bentuk dinamika komunitas itu kita kenal sebagai suksesi ya. Suksesi itu secara sederhana sebenarnya adalah perubahan dalam jumlah yang besar ataupun yang hasilnya signifikan, seperti di kepulauan vulkanik, suksesi sekunder dapat terjadi setelah kebakaran, kemudian suksesi rawa. Jadi itulah salah satu bentuk dari dinamika komunitas atau perubahan yang terjadi dari komunitas. Baik, untuk bahasan dari daur biokimia itu cukup sampai di sini.